Halo, selamat pagi adik-adik. Shalom. Apa kabar semua? Kak Priscilla berharap semua baik-baik dan sehat-sehat ya. Seperti Kak Priscilla. Tapi Kak Priscilla jadi ingat kapan ya kita bisa beribadah di gereja. Kita bisa bertemu, bersalaman, kita bisa puji Tuhan bersama-sama, kita bisa belajar firman Tuhan sama-sama. Kapan ya? Sudah adik-adik tidak usah sedih, pasti nanti ada waktunya. Pasti corona segera berakhir, kita bisa kumpul kembali. Ya, sekarang kita mau nyanyi lagu Apa Kabar? Ya, seingat kan? Ya, semua berdiri ya, nyanyi ya, pakai gerakan. Kalau bisa bersama orang di rumah. Oke? Mari bersalaman, tepuk tangan, kita puji Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar, 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 cari yang lain. Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, kita puji Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar, 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 cari yang lain. Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, kita puji Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar, 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 cari yang lain. Ya adik-adik, gimana? Semua sudah puji Tuhan? Sudah gerak-gerak badan sedikit ya, lumayan biar kita sehat. Kita mau siap beribadah kepada Tuhan hari ini. Ya, sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Di hari perhentian-Mu Tuhan, di hari Minggu ini kami mau beribadah kepada Tuhan walaupun hanya di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan Kau selalu memimpin akan setiap anak-anak Tuhan yang rindu beribadah kepada Tuhan. Tuhan, sebenarnya kami juga rindu untuk beribadah di gereja bersama lagi. Biarlah corona segera berlalu Tuhan, supaya kami dapat berkumpul bersama-sama. Terima kasih Tuhan, berkati semua anak-anak-Mu yang siap memuji Tuhan hari ini. Yang sedang sakit, biarlah Tuhan mau sembuhkan. Yang malas, Tuhan ingatkan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami hanya ke dalam pimpinan tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagu baru. Kak Priscilla bilang lagu baru, kenapa? Sepertinya di gereja selama ini kita belum pernah menyanyikan lagu ini loh. Yuk kita belajar sama-sama ya. Lagu tentang siapakah? Tokoh siapakah? Kita belajar. Oke, siap? Semua ikutin lagunya ya, biar bisa. Oke. Sayangnya dia jatuh di gunung Galilea.
adik-adik? Sudah bisa kan lagunya? Ya, sekarang waktunya kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau naikkan pujian Roh Kudus yang manis. Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Yuk kita duduk yang manis, kita buka telinga dan hati kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, ayo kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo sekarang kita angkat tangan kita arahkan hati kita sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Saat ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, supaya kami bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus mau kami lakukan. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus, dan kami mau menjadi anak-Mu yang manis Tuhan. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo kita panggil Roh Kudus. Kudus yang manis, tolong aku
kami rindu belajar firman-Mu dan mengenal-Mu lebih dekat lagi. Tuhan, berkati firman-Mu hari ini Tuhan, supaya kami boleh mengerti dan melaksanakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Dari minggu-minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang hakim, ya, siapa-siapa saja yang menjadi hakim pada masa bangsa Israel, pada masa dulu kehidupan di bangsa Israel. Hari ini kita juga akan masih belajar tentang satu orang hakim, tapi kita mulai dari awal mulanya dia dilahirkan. Oke. Ada seorang ibu yang tidak punya anak. Dia didatangi oleh seorang malaikat. Malaikat itu berkata kepadanya, pada wanita itu, bahwa kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan kepalanya tidak akan kena pisau cukur, sebab dari dalam kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nazir Allah yang akan menyelamatkan bangsa Israel dari orang Filistin. Malaikat itu juga berpesan kepada ibu tersebut bahwa tidak boleh makan atau minum anggur yang bisa memabukkan dan makan makanan yang haram. Akhirnya ibu itu pergi ke suaminya. Nama suami dari ibu itu adalah Manoah. Siapa adik-adik? Nama bapaknya Manoah. Dia bilang, aku dapat penglihatan dari abdi Allah atau seorang malaikat. Terus suaminya bilang, waduh, aku juga mau dong. Akhirnya dia berdoa, Tuhan tolong pertemukan aku dengan abdi Allah, supaya aku tahu nanti dia bicara apa yang harus aku lakukan terhadap nanti anak yang dilahirkan itu. Akhirnya Tuhan mengirim kembali malaikatnya, dan malaikat itu berbicara bahwa memang dia akan mempunyai seorang anak laki-laki, dan anak laki-lakinya itu tidak akan kena pisau cukur. Dia akan menjadi Allah Tuhan yang dikhususkan oleh Tuhan, ya, menjadi penyelamat bagi bangsanya. Dan orang ini akan menjadi kuat. Benar juga adik-adik. Akhirnya ibu itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Simson. Dari kecil rambutnya tidak pernah kena pisau cukur atau dicukur, jadi panjang rambutnya. Semakin hari semakin kuat, dia bisa mengalahkan segala binatang buas, singa, atau apapun dia bisa mengalahkan, karena dia kuat, karena roh Tuhan juga berdiam di dalam dia. Dalam perjalanan hidupnya, dia bertemu dengan seorang wanita bernama Delilah. Delilah ini orang Filistin adik-adik. Jadi sebenarnya musuh bangsa Israel. Nah, Delilah ini akhirnya dipakai oleh raja-raja orang Filistin untuk jadi mata-mata, atau untuk membuka rahasianya apa sih kok bisa kuat Simson ini. Nah, pertama kali dia merajuk kepada Simson, kasih tahu aku dong apa rahasia kamu. Simson bilang, wah, ikat aku aja dengan tali busur yang masih basah, yang masih baru, pasti aku kan tidak kuat. Tapi ternyata talinya tetap bisa copot atau lepas adik-adik ketika orang Filistin mau menangkap dia. Simson, kamu bohong, bukan itu kekuatan kamu. Begitu raja istrinya Delilah.
Sampai 3 kali adik-adik dibilangin pakai tali yang baru yang tidak pernah dipakai sama sekali. Tidak mempan juga. Setelah yang ketiga kali dia terus membujuk-bujuk Simpson, akhirnya Simpson memberi informasi bahwa kekuatannya adalah di rambut. Wah, setelah itu Delilah memberitahu, nanti siap-siap ya cukur rambutnya kalau dia tidur, memberitahu kepada raja-raja atau orang-orang seruan raja, seruan raja Filistin. Benar juga adik-adik, setelah Samson tidur dicukurlah rambutnya, sehingga ketika dia bangun dia sudah tidak mempunyai kekuatan apa-apa lagi. Tuhan sudah meninggalkannya karena dia tidak taat. Dia kasih informasinya kekuatannya di mana kepada orang Filistin atau istrinya ini, Delilah. Akhirnya Simpson ditangkap, terus matanya dicungkil, dan juga dia dimasukkan penjara, dan juga pekerjaannya adalah penggiling, ya, pegang mesin giling. Ya, setelah dia lemah, orang-orang Filistin senang, mereka semua senang, dan mereka suatu hari mengadakan pesta untuk menyembah raja mereka, ya, dewa mereka. Nah, ketika itu mereka makan dan minum, dan juga mereka bersenang-senang, dan mereka juga merasa perlu hiburan. Akhirnya panggil dong tuh orang yang tadinya kuat itu, Simpson itu. Benar juga, Simpson dipanggil, tapi karena Simpson sudah tidak punya kekuatan, dia lemah, di jalannya juga udah buta, tidak bisa melihat, menjadi bahan tertawaan buat mereka. Akhirnya dengan kekuatan terakhir, Simpson juga bilang, "Hai anak, lepaskanlah tanganku biar aku pegang tiang ini." Ketika dia pegang tiang, Simpson berdoa, "Tuhan, berikan kepadaku kekuatan sekali ini lagi supaya aku bisa menyelamatkan bangsa Israel." Benar juga adik-adik. Akhirnya dengan kekuatan Simpson 1, 2, 3, tiang itu roboh dan merobohkan bangunan, dan orang yang ada di situ sebanyak 3.000 orang lebih tewas ketika atau meninggal. Juga Samson ikut meninggal juga. Itulah adik-adik kisah seorang Simpson yang mempunyai kekuatan di rambut, tapi dia akhirnya lemah karena tidak taat. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita pasti mau menjadi anak Tuhan yang taat, ya, karena taat akan mendatangkan berkat. Oke? Ya, firman Tuhan sudah selesai. Nanti kita akan meneruskan dengan aktivitas kita. Ya, sebelumnya mari kita saksikan cerita ini dari video berikut ini. Ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, "Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah." Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simpson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin 20 tahun lamanya.
karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Simson pergi ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu, berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya tanpa apa-apa di tangannya. Pada suatu kali, ketika Simson pergi ke Gaza, ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia semalam-malaman itu di pintu gerbang kota. Pada waktu tengah malam, bangunlah ia. Dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu. Dicabutnyalah semuanya beserta palangnya. Diletakkannya di atas kedua bahunya. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, "Cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar. Dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu." Lalu berkatalah Delila kepada Simson, "Ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar?" "Jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah." Dan ia mengikat Simson dengan tali-tali itu. Sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap. Kemudian berserulah perempuan itu kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson!" Tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu. "Sesungguhnya engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku." "Jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah." Kemudian Delila mengambil tali baru. Diikatnyalah dia dengan tali-tali itu. Tetapi tali-tali itu diputuskannya tanggal dari tangannya. "Sampai sekarang engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku." "Kalau engkau menenun ke-7 rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin, lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah." Kemudian Delila mengambil tali baru. Diikatnyalah dia dengan tali-tali itu. Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disentaknya lepas patok tenunan dan lungsin itu. Berkatalah perempuan itu kepadanya, "Bagaimana mungkin kau berkata, 'Aku cinta kepadamu,' padahal hatimu tidak tertuju kepadaku? Telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku." Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya. Katanya, "Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain." ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ke-7 rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling.
Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Sesudah itu, berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon, Allah mereka, dan untuk bersukaria. Simson dipanggil dari penjara, dan ketika orang banyak melihat Simson, Simson, musuh kita! kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, Lepaskan aku, dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku, dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah, penyangga rumah itu. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu, menimpa raja-raja kota itu, dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Segala raja kota orang Filistin ada di sana. Dan di atas Sotoh, ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Adik-adik, firman Tuhan sudah selesai. Tapi kita ingat, Samson diberi kekuatan atau kelebihan di rambutnya. Mungkin dari setiap kita, anak-anak Tuhan, kita juga punya kelebihan loh. Siapa di sini yang bisa melukis? Atau siapa di antara adik-adik yang bisa menyanyi? Suaranya bagus. Atau bisa main musik. Atau mungkin punya kelebihan dalam bidang-bidang lain. Jago matematika, wah bisa bahasa Inggris lancar. Nah itu adalah anugerah yang daripada Tuhan. Kita harus pakai anugerah itu untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kesombongan diri ya adik-adik. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau suaranya bagus, adik-adik bisa ikut paduan suara di gereja, ikut nyanyi, mungkin nanti menjadi backup singer ya. Kalau adik-adik bisa main musik, bisa mengiringi di ibadah gereja ya. Kalau adik-adik pintar apalagi pintar melukis, waduh lukisannya bisa dijual, wah uangnya juga bisa disumbangkan ke gereja. Itu adalah salah satu kita cara memuliakan Tuhan ya adik-adik. Oke, yang pintar matematika juga bisa ngajarin teman-temannya, bisa ngajarin adiknya atau saudaranya yang lain yang tidak bisa ya. Oke, jadi kita pakai kekuatan yang Tuhan berikan, anugerah yang Tuhan berikan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Ya, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami boleh belajar firman-Mu hari ini Tuhan, mengenai seorang yang Tuhan pilih, yang Tuhan khususkan, yaitu Simson, yang menjadi alat kekuatan Tuhan untuk melawan bangsa Filistin, yang bisa mengalahkan beribu-ribu orang Filistin. Jadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Tuhan, ajar kami Tuhan tetap setia, tetap taat kepada Tuhan, walaupun mungkin kami mempunyai kelebihan. Biarlah kami pergunakan itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu, setiap kami Tuhan, mungkin anak-anak-Mu yang masih ikut tes kenaikan kelas, ulangan-ulangan di sekolah. Kau juga berkati Tuhan, berikan hikmat, pandaian buat mereka, sehingga mereka boleh beroleh nilai yang bagus dan dapat naik kelas
dengan hasil yang memuliakan nama Tuhan juga. Berkati kehidupan mereka, berkati kesehatan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau menutup ibadah kami, mengakhirinya dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, sekolah minggu kita selesai. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.